Jemaat Tuhan, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita serahkan ibadah keluarga pada hari ini. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah keluarga. Untuk itu Bapa, kuduskanlah tempat ini. Berikanlah kami hikmat kecerdasan, hikmat pengetahuan, dan hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jance Tonapa. Pimpin ibadah ini Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 secara silih berganti. Saya akan membacakan bagian kalimat-kalimat yang tercetak agak keluar. Jemaat sekalian membaca bagian kalimat yang tercetak agak masuk. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang disayangi Tuhan, persiapkan Alkitab saudara dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-126, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab saudara terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, di saat kami akan membaca, di saat kami akan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik. Ajarkan kami dengan penuh ketaatan untuk memperlakukan itu di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Mazmur 126 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 mengatakan buat kita sekalian, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara
besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mensyukuri atas setiap peristiwa kehidupan ini. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita tak kala kita bersandar kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur ini dilatar belakangi adanya suatu peristiwa yang pasti tidak terlupakan umat Tuhan pada masa lampau, yaitu ketika mereka dikepung oleh pasukan Raja Sanherib dari Asur. Saudara harus tahu bahwa bangsa Asur pada saat itu adalah suatu bangsa yang menguasai perpolitikan dengan kekuatan militer yang luar biasa. Mereka mengepung kota Yerusalem. Nah, akibat dari pengepungan itu, banyak penderitaan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Ada kelelahan fisik maupun juga kelelahan psikis yang dihadapi oleh umat Tuhan karena pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Raja Sanherib pada masa itu. Mereka berharap supaya mereka mendapatkan kelepasan dari pengepungan itu. Saudara melihat itu dari kitab 2 Tawarik pasalnya ke-32. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini kemudian diceritakan ulang. Pemazmur hendak menyampaikan betapa dahsyatnya pengepungan itu yang membuat umat masa lampau mengalami luka batin yang luar biasa. Tetapi dari peristiwa itu si pemazmur juga hendak menceritakan bagaimana mereka keluar, bagaimana mereka dilepaskan dari pergumulan itu, bagaimana tangan Tuhan ambil bagian untuk membebaskan kesesakan yang dialami umat Tuhan oleh karena pengepungan Raja Sanherib. Mereka dipulihkan, keadaan mereka dibebaskan oleh Tuhan. Apa yang membuat mereka mengalami pembebasan? Apa yang membuat mereka dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku? Tidak lain karena kasih karunia Tuhan. Karena ada harapan, ada kesetiaan, ada sandaran hidup kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mau melangkah bersama Tuhan. Ketika mereka mengalami pengepungan, mereka tidak tunduk kepada titah Raja Sanherib, bangsa Asur pada masa itu. Mereka tetap melihat cara Tuhan
akan membebaskan mereka walaupun mereka berada dalam ketakutan, walaupun mereka berada dalam kelelahan. Tapi mereka tetap berseru, mereka tetap berharap kepada Tuhan, sehingga mereka dibebaskan. Itulah mengapa saudaraku dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini yang dimaksud adalah umat Tuhan pada masa itu yang mendapatkan pembebasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya berharap, bersandar kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan menemukan sukacita. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Apa yang ditaburkan? Iman percaya mereka. Sehingga apa? Mereka menemukan tuayan dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menemukan sukacita ini, orang yang menemukan sorak-sorai walaupun mereka mengalami berbagai peristiwa kehidupan, tetapi ketika mereka melangkah bersama dengan Tuhan, ketika mereka menaburkan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, ketika mereka menyandarkan pergumulan mereka hanya kepada Tuhan, ketika mereka berserah walaupun mereka berserah tapi tidak menyerah dengan keadaan, pasti Tuhan akan membawa pemulihan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan setiap kehidupan anak-anak Tuhan selalu diwarnai berbagai pergumulan, selalu diwarnai berbagai persoalan, berbagai derita. Khususnya saudara dan saya mengalami kebimbangan ketika pandemi tahun lalu dan sampai sekarang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak yang sudah kita lalui, ada air mata, ada ketakutan, ada kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini. Tapi dalam situasi ini tuh, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sandaran umat Tuhan pada masa lampau. Kita diingatkan pentingnya untuk menempatkan iman, penyerahan, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dalam konteks kekinian hidup kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami situasi yang tidak mengenakan oleh karena COVID-19 ini atau berbagai persoalan-persoalan lain dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, yang kita lakukan adalah kita tetap bertekun dalam doa. Kita tidak boleh lemah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga tetap menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan terang langkah bagi kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan yang membuka pengharapan iman kita kepada Tuhan. Ingatlah saudaraku, apapun derita kehidupan kita, apapun pergumulan hidup kita, ketika kita bersandar dengan membuka firman Tuhan setiap saat, dengan tekun dan rajin berdoa kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, agar kita mampu keluar dan tahan menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Apa yang kita harus lakukan selain berdoa, selain menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan terang bagi kehidupan kita? Kita tidak boleh menyerah. Kita tetap berjuang, saudaraku. Kita tetap berkarya. Dalam kondisi apapun, tetaplah kita melangkah. Tetaplah kita berkarya. Tetaplah kita berkreativitas. Tetaplah melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam situasi apapun. Tetapi tugas dan karya itu kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus melihat kebangkitan Kristus sebagai iman kita untuk membebaskan kita dari segala keadaan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, saudaraku, oleh karena pergumulan hidup ini. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersandarlah dalam setiap keadaan. Ketika saudara dan saya bersandar, yakinlah bahwa Tuhan akan ada dan berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya saudaraku, saya persilakan saudara untuk berdoa, menyampaikan harapan hidup saudara kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu, umat-Mu yang berada di rumah atau di berbagai tempat hendak menyampaikan doanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan semuanya itu. Ya Tuhan Yesus, berkati perjalanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih jemaat GPIB Immanuel Supratman. Tuhan menyempurnakan semua kegiatan. Tuhan kiranya juga yang menopang ketika tantangan menghampiri gereja Tuhan. Dan memberikan penyempurnaan di dalam keberadaan daya dan dana Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pribadi-pribadi yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Baik sebagai diaken penatua, baik sebagai pelayan dan pengurus Pelkat, baik sebagai komisi BPPJ, baik sebagai Yamuger, baik sebagai karyawan dan koster, tim multimedia di jemaat ini secara khusus. Berikan mereka kekuatan, sukacita dalam melayani Tuhan. Berkati keberadaan para karyawan dan koster juga Tuhan, agar mereka juga mengambil bagian dengan sukacita melayani-Mu. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan di tempat ini. Berikan kami kekuatan kesehatan. Memberkati proses perubahan vikaris Pendeta Sony, Pendeta David bersama keluarga dan juga rekan sepelayanan pelaksanaan harian majelis jemaat diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya. Kami menyerahkan Bapa di sorga akan seluruh keberadaan warga jemaat Tuhan dimanapun, khususnya di Mas Supratman, agar mereka berada dalam kendali Tuhan. Mereka menyandarkan hidup kepada Tuhan tak kala mereka bergumul, ketika mereka berada dalam harapan-harapan hidup ke depan. Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat, kesehatan, jauh dari segala berbagai penyakit virus sekalipun. Cukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang tua kami di tengah-tengah perjalanan masa tua mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Dan kami juga mendoakan ya Tuhan, kiranya mereka yang bergumul karena sakit Tuhan sembuhkan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ketika mereka mengalami duka, berikan kekuatan dan topangan dari tangan Tuhan. Ketika mereka bersyukur, ajarkan mereka bersukacita menikmati syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa dalam sorga, hamba-Mu menyerahkan juga keberadaan lembaga gereja, menyerahkan majelis sinode GPIB, menyerahkan akan BP Mupel, menyerahkan rencana persidangan sinode ya Tuhan, dengan kondisi yang ada sekarang. Biarlah campur tangan Tuhan ada, agar semuanya boleh terselenggara oleh karena kekuatan Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat, Bapak Presiden Jokowi, bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah, baik gubernur, baik wali kota, baik bupati, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama-sama dengan TNI Kepolisian, bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengelola NKRI dan Pancasila ini sebagai landasan akan berbineka tunggal ika. Memberkati akan proses vaksin yang sedang digalakkan Tuhan, biarlah semua berjalan lancar, memberikan efek yang positif. Memberkati para petugas-petugas medis, memberkati akan Satgas Covid baik pusat maupun daerah, dan juga dalam kehidupan bergereja. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan menjadi perisai kami. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu keseharian, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengar. Hidupku
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sepanjang masa.